Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga antum dan keluarga di rumah semoga selalu Allah Subhanahu wa taala lindungi dalam aktivitasnya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita hari ini kembali berjumpa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mampu menghadirkan kebaikan kepada kita, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Mari anak Ustaz kita mulai berdoanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, aku rela Allah adalah Tuhanku. Aku rela Islam agamaku dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak saya yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melakukan doa bersama-sama, materi kita hari ini yaitu indahnya saling menghormati. Dalam hal ini akan membahas tentang Al-Quran surat Al-Kafirun. Adapun kompetensi dasarnya adalah membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Nana Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator pembelajarannya adalah mengenal Quran surah Al-Kafirun, memahami sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun, membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, memahami hukum-hukum tajwid dalam Quran surah Al-Kafirun. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari pembelajaran ini diharapkan anak-anak Ustaz dapat mengenal Quran surah Al-Kafirun, karena pada prinsipnya nggak kenal maka tak sayang. Lalu memahami sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun, membaca Quran surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Lalu setelah mempelajari pelajaran ini diharapkan juga anak Ustaz bisa memahami hukum-hukum tajwid dalam Quran surah Al-Kafirun. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Semoga kita mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita tentang indahnya saling menghormati. Jadi inilah agama kita. Jadi mengajarkan tentang indahnya saling menghormati. Kita pahami bahwa setiap agama itu memiliki kepercayaan, keyakinan, cara beribadah masing-masing, bahkan tempat ibadah mereka masing-masing. Maka saling menghormati. Kita nggak boleh mengganggu mereka dan mereka pun nggak boleh mengganggu kita. Nah, itulah tentang sepintas tentang indahnya saling menghormati yang dimuat di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ini. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang Quran surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena dia diturunkan di kota Makkah sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun itu dinamakan dengan Al-Kafirun karena diambil dari ayat pertamanya, yaitu ada kata-kata Qul ya ayyuhal kafirun. Kata-kata kafir, Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu sebutannya adalah orang-orang kafir. Nah, Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah di dalam surat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau tak akan menyembah berhala yang mereka sembah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab ternyata turunnya surah Al-Kafirun ini. Sebabnya adalah bahwa orang-orang kafir itu pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajak menyembah Tuhan mereka, beribadah cara mereka. Lalu mereka pun ikut dengan Tuhannya, menyembah Tuhannya Rasulullah SAW, Allah kita, dan beribadah dengan cara agama kita, dengan
tawaran-tawaran konyol yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menolaknya dengan menurunkan Al-Qur'an surah Al-Kafirun ini. Nah, maka turunlah surat Al-Kafirun. Diharapkan dengan kita memahaminya, kita bisa semakin cinta dan semakin senang membaca Al-Qur'an, khususnya surah Al-Kafirun. Anak saya yang dirahmati Allah, cara membaca Quran surah Al-Kafirun ini ada aturannya. Karena Al-Qur'an ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Jadi kalau Al-Qur'an ini sebelum membacanya hendaknya kita berwudu dulu dalam kondisi yang suci. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci, dipegang oleh orang-orang yang suci. Lalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita cermati tanda bacanya, ada fathah bunyinya A, ada kasroh bunyinya I, ada doma bunyinya U, ada fathatain an, kasrotain in, domatain un, dan ada tanda sukun atau tanda wati dan tasydid. Lalu membaca Al-Qur'an ini berbeda dengan membaca buku biasa. Kalau buku biasa itu membacanya dari sebelah kiri ke kanan. Tapi kalau membaca Al-Qur'an itu memulainya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, maka surah Al-Qur'an ini harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Karena kalau tidak dengan makhraj yang benar, artinya bisa berubah. Makanya di dalam Quran surah Al-Kafirun itu ada hukum-hukum bacaan, di antaranya ada ikhfa, pada saat nun mati bertemu dengan ta, maka dibaca samar. Antum. Lalu ada idgham bi gunna, dibaca dengan dengung. Abidum tanwin bertemu dengan min. Abidum ma. Nah gitu. Ada mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Abiduna. Nah, ada izhar safawi, dibaca dengan jelas dengan mulut tertutup ya. Lakum dinukum jelas membacanya. Nah, ini hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun. Selanjutnya, anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan cara membaca Al-Quran berikut ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jadi itu silakan diulang-ulangi di rumah dengan tata cara membacanya, sehingga dengan rajinnya kita mengulang, insya Allah nanti kita akan semakin lancar membacanya, bahkan sampai kepada taraf hafal dan kita paham terhadap makna-maknanya. Nah, Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang cara membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Lalu kesimpulannya dari perjumpaan kita hari ini adalah memulai membaca Quran hendaklah dengan isti'azah atau a'udzubillah dan bismillah. Lalu membaca Al-Quran surat Al-Kafirun harus sesuai dengan hukum-hukum tajwid dan makhrajnya sehingga tak merubah makna dan artinya. Membaca Al-Quran berawal dari sebelah kanan ke kiri, berbeda dengan bacaan biasa. Lalu hukum tajwid yang ada di Quran surah Al-Kafirun ada ikhfa, idgham bi gunna, mat, tabi'i, izhar safawi, dan masih banyak hukum-hukum yang lainnya. Lalu hal yang membuat kita semangat membaca Al-Quran dengan mengetahui sekilas tentang Quran surat Al-Kafirun dan sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Anak Ustaz yang dirahmati Allah, sekian saja perjumpaan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.